Jadi kabar baik untuk kita semua ya, anak yang telah hilang, maupun mungkin kabur atau kayak gimana, cekcok dengan orang tua telah ditemukan dari pihak kepolisian. Ini sudah balik ke pelukan keluarganya, so kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian ya. Iya, perlunya keluarga yang utuh membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak merasa nyaman, betah tinggal di rumah, kemudian juga segala masalah juga bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Kamu pernah nggak sih dulu mungkin cekcok dengan orang tua akhirnya yang aku pengen kabur kayak gitu-gitu, ada nggak sih cerita kayak gitu? Aku pernah, bukan cekcok dengan orang tua ya, merasa marah dengan orang di rumah, sembunyi dalam lemari. Lemari? Iya, dicariin satu hari nggak ketemu. Berapa jam tuh kamu dalam lemari? Kamu nggak kepanasan? Berjam tuh akhirnya aku ketiduran. Oh, aku buka celahnya sedikit. Oh, aku dengar di tidur aku yang ayam-ayam itu aku dengar di mana dicariin. Nah, aku pura-pura keram nggak? Enggak juga sih, karena aku masih kecil. Oh, masih kecil. Dulu juga sempet juga marah dengan orang tua. Di depan rumah itu ada taman, ada pelosotan kayak gitu deh. Karena marah, akhirnya aku pergi lah. Aku marah gitu. Jadi aku di taman itu sampai maghrib, sampai malam lah. Akhirnya kok orang tua nggak nyariin. Tiba-tiba aku lapar, habis itu digigitin nyamuk. Akhirnya kembali lagi ke rumah. Akhirnya aku balik ke rumah dengan muka yang kesel kayak gini-gini. Aku marah. Terus kamu kenapa pulang? Karena aku digigit nyamuk. Jadi aku pulang lagi ke rumah. Jadi memang segala ini ya, mungkin masalah itu mungkin bisa diobrolin dengan baik dengan orang tua atau sama siapapun ya. Betul. Oke, baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa keluarga korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengurus pondok pesantren membocorkan video pengakuan pelaku. Video ini diambil saat upaya mediasi antara orang tua korban dengan pelaku. Terima kasih banyak atas segala masukan dan kritikan dan kesadarannya untuk saya setuju. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari kejadian ini saya pribadi dapat lebih banyak pelajaran dan ada hikmah di balik semuanya. Satu demi satu bukti fakta kasus pelecehan yang menimpa sejumlah santriwati pondok pesantren yang berada di daerah Karawang terbongkar. Orang tua korban membuka video proses mediasi yang dilakukan dengan pihak pondok pesantren. Dalam video ini, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Sebelumnya pribadi Bapak sekali lagi mohon maaf atas semua tindakan hilaf Bapak kepada kalian. Mudah-mudahan kalian sudi untuk memaafkan Bapak. Dan sekalipun kalian tidak mau memaafkan, Bapak akan sholat taubat hari ini kepada Allah. Padahal sebelumnya Kiki Andriawan, pimpinan pondok pesantren yang juga meyakini tidak ada perbuatan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Ia juga memastikan sudah terjadi perdamaian serta kesepakatan dengan pihak warga. Ini di waktu satu hari puasa itu sudah dimusyawarahkan dengan para wali santri, gitu. Bahkan di saat itu pun semua para wali santri di akhir daripada ending semua yang setelah di statementkan kepada saya pun sudah saling Islam mengislahkan, saling maafkan. Namun ketika selepas anak-anak kelas 9 lulus dan mendapatkan ijazah, mereka langsung membuat reaksi yang lebih jauh lagi di luar dugaan kami begitu. Awalnya kami pikir mereka tidak ada tindakan apapun, tidak ada melapor. Ya, tidak ada pelaporan apapun karena di situ sudah ada kesepakatan di waktu forum itu. Bahkan orang tua santri pun ya sudah memaafkan atas segala kekhilafan dan semuanya. Nah, khilaf di sini bukan dalam arti kata saya adalah kontak fisik pada anak begitu. Nah, saya katakan pelaporan yang dilakukan oleh anak itu masih bias itu, dan saya pribadi selaku orang pengelolanya tidak melakukan apapun tindakan kepada anak-anak kami. Malah ada kami itu benar-benar menjaga dan bagaimana cara mendidik agar anak-anak kami lebih baik. Orang tua korban bersikeras akan adanya pelecehan seksual. Mereka pun sudah melaporkan tindakan pelaku ke guru pembina, namun tak pernah ada penindakan. Karena ada hal kejadian yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan di pondok. Terjadi yang dilakukan di sana ke semua hampir rata-rata untuk santriwati yang kelas ini. Sebelumnya sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diduga jadi korban pelecehan seksual oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Kasus ini terungkap usai korban menghubungi orang tua mendesak dan meminta dipulangkan ke rumahnya karena ketakutan. Mereka mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.